Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali yaitu mempelajari pelajaran akidah akhlak. Yaitu sekarang kita sudah masuk di bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, anak-anak silahkan disiapkan peralatan tulisnya ya, pensil ataupun stabilo untuk diberikan garis bawah atau ditandai yang penting-penting. Di halaman 14, A. Al-Muhyi. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satu pun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah tempat kembali semuanya makhluk. Quran surat Qaf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu-satunya zat yang dapat menghidupkan. Allah memberi kehidupan pada bumi yang semula kering dan tandus menjadi subur dan ditumbuhi pepohonan. Kemudian di sini Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 39, yaitu yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi ini kering tandus. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati atau membangkitkan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, yaitu yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, yaitu awalnya bermula dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Penciptaan Allah dengan penciptaan manusia jelas berbeda, ya anak-anak. Penciptaan Allah dengan penciptaan manusia jelas berbeda. Allah menciptakan alam semesta ini semuanya dari atas dulu, baru ke bawah. Kalau manusia membangun rumah, membuat rumah, yaitu dari pondasi bawah dulu baru ke atas. Itu bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah mau membuat sesuatu dari atas yang tidak bertiang, Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu semua. Ya, tidak bisa kita bayangkan, tapi dapat kita imani dan kita percayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan, Maha menghidupkan, dan Maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Allah menciptakan kita dan memberikan kita kehidupan. Dia memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, mencari, menemukan, mengetahui, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Orang yang beriman akan bersyukur atas kehidupan yang telah diterimanya. Rasa syukur itu diwujudkan dalam perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu yaitu bentuk rasa syukur yang kita laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Di antaranya rukun Islam, yaitu apa? Sholat 5 waktu, kemudian berpuasa, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak? Banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak boleh bermaksiat, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti teman sendiri, ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari takwa. Hikmah pemahaman terhadap asma Allah Al-Muhyi adalah dapat memahami arti kehidupan secara hakiki. Nah, diberi garis bawah. Arti kehidupan yang dimaksud yaitu tujuan hidup adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat. Ya, karena niat itu sangat penting. Ketika niatnya tidak bulat, maka seseorang bisa jadi tidak dapat atau tidak jadi melakukan sesuatu. Contoh, ketika niatnya tidak bulat, aduh pagi-pagi hujan nih, kira-kira aku mau sekolah gak ya? Aduh gak usah deh, tapi aku pengen sekolah, gak usah deh. Nah itu namanya niatnya tidak bulat. Niatnya tidak bulat untuk berangkat ke sekolah. Jadi tujuan hidup untuk mencapai ridho Allah dengan meluruskan niat. Yang kedua yaitu arti kehidupan yang dimaksud yaitu tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kata Allah, katanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Ya. Yang ketiga, alat hidup adalah seluruh anugerah yang telah diterima. Apa saja? Banyak alat hidup kita. Contohnya misalnya dari segi fisik tubuh kita. Anugerah, kita mempunyai kedua tangan, kita mempunyai kedua mata untuk melihat, kita mempunyai dua hidung untuk mencium, kemudian kita mempunyai mulut untuk merasakan, kita mempunyai kedua kaki untuk berjalan. Itu semua, telinga, kepala, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Banyak diantaranya ada pepohonan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan yang dapat kita nikmati, yaitu kita sembelih sesuai dengan syariat Islam. Ya, kambing, ayam, telur, apalagi banyak lain sebagainya. Kemudian yang keempat, teladan hidup yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, teladan hidup Nabi Muhammad. Pak, kan Nabi Muhammadnya sudah wafat. Gimana cara kita mencontoh Nabi Muhammad SAW? Gitu. Nah, banyak yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW melalui para guru-guru kita yang sanad keilmuannya, yaitu yang ilmunya terus menyambung kepada gurunya belajar lagi kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cara sholatnya kita lihat guru kita seperti apa, cara masuk masjid seperti apa, cara makannya seperti apa. Nabi Muhammad makan selalu menggunakan tangan kanan, minum juga seperti itu, ya, jangan berdiri kalau minum. Kemudian hikmah mengimani sifat Allah Asmaul Husna Al-Muhyi. Dikisahkan Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia tidak mampu menghidupkan makhluk yang mati. Begitu juga Raja Namrud yang congkak dan sombong hingga menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan tidak akan mampu menghidupkan yang mati. Masih ingatkah kalian riwayat Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizat tersebut sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi. Ketika Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan orang yang telah mati, nah itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mempunyai sifat Al-Muhyi yang diberikan kepada mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, melalui perantara Nabi Isa alaihissalam. Orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa hidup kembali. Dan banyak juga sering kita dengar kisah-kisah orang yang mati suri, ya anak-anak ya. Orang yang sudah mati dikubur kemudian bisa hidup lagi. Nah, itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 39 yang artinya, dan aku menghidupkan orang-orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi Isa alaihi wassalam atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah mengenal sifat Allah Al-Muhyi, ada beberapa hikmah atau manfaat yang diambil contoh untuk bersikap sesuai tuntunan agama. Beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Muhyi yaitu yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki. Yang tadi sudah kita bahas, artinya memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Kemudian yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran disyariatkan, dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup, dalam arti memelihara nyawa seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya, artinya di sini memelihara nyawa seseorang, tidak boleh membunuh, karena itu semua salah satu dosa besar, ya, mendahului Allah. Orang yang ingin menikmati hidup kemudian dibunuh, kemudian diracun dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan, keberadaban hidup. Kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Karena orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama. Misalnya melalui ucapan berupa pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan masalah seseorang. Berpendapat, ngasih solusi. Oh, ini tidak bagus seperti ini, menurut saya yang bagus seperti ini. Nah, begitu. Itu namanya berbuat baik kepada sesama. Kemudian atau tenaga, misalnya teman kita lagi bangun rumah, kita bantu, ya. Atau harta yang dapat meringankan beban orang lain. Atau misal tetangga kita ada yang kelaparan, kita kasih nasi, kita kasih lauknya juga. Kemudian kalau kita punya rezeki lebih, kita kasih uang, seperti itu. Dan masih banyak yang dapat dilakukan untuk memberi manfaat kepada sesama. Kemudian yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu dalam peribahasa awal daripada keberhasilan. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan atau memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Maka percayalah bahwa setiap kegagalan itu adalah awal daripada keberhasilan. Kita tidak akan berhasil kalau kita tidak mau mencobanya. Maka kita harus mencoba, ya, dengan cara, yaitu dengan syarat kita juga harus berikhtiar. Gimana nih, kita cari tahu dulu nih, gitu. Misalnya kita ingin lomba balap karung. Lomba balap karung gimana ya, ini gagal mulu, jatuh mulu nih, gimana caranya biar tidak jatuh? Atau misalnya karungnya dipegang dengan erat, atau misalnya kita lebih waspada, berhati-hati, seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Pohonan kita pelihara, hewan kita pelihara, jangan sampai punah, ya. Baik, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga kita dapat memahami yaitu sifat Allah Al-Muhyi dan hikmah mengimani sifat Al-Muhyi. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.